Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kami ingin menggabungkan dua video tutorial, yaitu tentang pola chart pattern yang bernama Head and Shoulders dan Inverted Head and Shoulders. Kita di sini akan jadi tahu apa bedanya antara Head and Shoulders dan Inverted Head and Shoulders. Jadi silahkan simak dua video berikut ini yang sudah kami gabung jadi satu. Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pola chart pattern yang bernama Head and Shoulders. Pola Head and Shoulder ini terdiri dari bahu kiri, lalu ada kepala, nanti ada bahu kanan, lalu kemudian ada garis leher. Bentuknya kira-kira semacam ini, ya. Bentuknya semacam ini. Perhatikan yang di atas garis biru ini adalah pola Head and Shoulder, ya. Ada bahu kiri, ya. Bahu kiri itu left shoulder ini. Ada head, ada right shoulder. Seperti itu, ya. Di dalam memahami pola ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama trend, lalu volume, lalu kemudian terjadinya breakout, juga target harga dan support yang kemudian nanti berbalik menjadi resistance seperti itu nanti, ya. Jadi kita akan bahas, ya, dari awal. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, yang pertama adalah tren sebelumnya, ya. Tren sebelumnya, yaitu dalam sebuah pola penting sekali untuk menetapkan keberadaan tren naik sebelumnya agar ini menjadi confirm bahwa ini adalah pola pembalikan arah tren, ya. Tanpa tren naik sebelumnya, ya, maka tidak ada pola head and shoulders ini, ya. Jadi sebelum terjadinya pola head and shoulder ini, maka sebelumnya harus dipastikan dulu bahwa ada tren naik, ya. Lalu kemudian kita akan membahas ke left shoulder ini atau bahu kiri. Bahu kiri ini berada pada tren naik, ya. Bahu kiri yang titik ini yang ada di scrollnya ini membentuk puncak yang menandai harga titik tertinggi tren saat ini, ya. Setelah mengalami puncak ini, maka kemudian dia terjadi penurunan, ya, penurunan. Lalu untuk menyelesaikan pembentukan bahu, ya. Jadi 1, 2 ini menyelesaikan ini. Nah, rendahnya ini biasanya tetap di atas garis tren, ya. Perhatikan ini adalah trend line, ya. Garis trend line untuk uptrend. Nah, left shoulder ini dia turunnya masih di atas garis trend line ini, ya. Lalu kemudian dia naik lagi membentuk kepala, ya. Dari bagian bawah bahu kiri atau left shoulder ini, kemudian dia naik, lalu kemudian melebihi tinggi dari left shoulder ini. Nah, dia naik. Nah, setelah dia berada di titik puncak, maka kemudian diikuti dengan penurunan, ya. Penurunan terus gitu sampai ke titik kedua ini. Nah, di titik kedua ini, penurunan yang kedua, ya, setelah naiknya ke head ini, lalu turun. Nah, ini dia mematahkan pola trend line ini, garis trend line ini, ya. Garis uptrend ini dia terpatahkan pada head, pada penurunan di head ini. Lalu kemudian dia turun, ya. Turun, ya. Lalu rendahnya penurunan ini pada titik yang sama atau hampir sama dengan penurunan dari puncak left shoulder ini, ya. Jadi membentuk ini. Lalu kemudian dia mantul lagi ke atas menuju ke right shoulder ini yang titik tertingginya ini. Titik tertingginya ini tidak harus sama dengan left shoulder, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah gitu, ya. Yang jelas dia lebih rendah daripada headnya ini.
Ini harus diperhatikan. Tapi jika right shoulder dan left shoulder ini dia simetri, ya, maka ini lebih bagus lagi. Nah, lalu kemudian dia turun, ya, turun lagi di sini, ya. Lalu kemudian perhatikan turunan dari left shoulder dan turunan dari head ini yang bentuknya titiknya hampir sama ini, dia membentuk support, ya. Kalau dalam dalam pola head and shoulder ini kita sebut dengan neckline atau leher, ya. Ini terbentuk dengan menghubungkan titik pertama ini, ya, titik pertama rendah ini dengan titik kedua rendah ini. Ini membentuk neckline yang kemudian menjadi garis support, ya. Garis support horizontal. Nah, ini harus diperhatikan karena ketika dari right shoulder terus turun, lalu kemudian dia mengalami breakdown di sini, maka itu adalah sebuah konfirmasi bahwa head and shoulders ini benar-benar terjadi, dan itu menandai terjadinya pola bearish reversal, yaitu artinya tren akan menjadi bearish seperti itu. Nah, ada yang perlu dipahami tentang volume, ya. Saat pola kepala dan bahu ini, ya, head and shoulder ini terjadi, ya, volume memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam konfirmasi, ya. Perhatikan, ya, pada grafik ini, ya, dari left shoulder ini menuju ke right shoulder ini terjadi penurunan volume yang cukup banyak, ya. Dari left shoulder ini volume tinggi, lalu kemudian turun berangsur turun terus sampai ke right shoulder ini, ya. Lalu kemudian ketika dia breakdown, ya, dia mengalami kenaikan volume, ya, walaupun dia masih berusaha untuk naik lagi, tapi neckline ini yang tadinya berupa support sekarang sudah menjadi resisten, dan itu ternyata resisten yang cukup kuat. Lalu kemudian dia turun lagi, lalu melanjutkan dengan downtrend seperti itu, ya. Jadi ini penting di garis bawahi. Jadi seperti itu, ya, pola ini head shoulder ini. Jadi ada uptrend, lalu kemudian membuat left shoulder ini turun, membuat head, lalu turun lagi, lalu dua titik menjadi neckline, lalu dia naik lagi menjadi right shoulder yang ada di bawah head, lalu kemudian turun, lalu kemudian breakdown, ya, breakdown dengan volume yang cukup tinggi, lalu akhirnya terjadilah downtrend, dan neckline ini berubah menjadi resistance yang sangat kuat. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita bahas adalah target harganya. Setelah memecahkan garis support pada neckline yang garis biru ini, atau garis biru ini juga sama, maka berapa proyeksi penurunan harga, ya, dia ditemukan, ya, proyeksi harganya itu ditemukan dengan cara mengukur garis dari, ya, garis leher itu neckline ini, ya, neckline ini, garis leher ini ke bagian atas kepala, head. Jadi supportnya adalah sama dengan antara neckline ke head ini. Jadi kalau headnya ini katakanlah 80, lalu neckline-nya 45, ya, berarti target harganya, berarti ini kan selisihnya jadi 35. Nah, 35 berarti target penurunannya 35 juga. Jadi 45 dikurangi 35, jadi sekitar 10 di sini. Perhatikan. Ya, dia langsung turun, ya, yang akhirnya dia naik lagi. Lalu kemudian neckline ini menjadi resisten yang cukup kuat, lalu dia turun lagi seperti itu, ya. Jadi dari neckline ini, karena dalam contoh ini targetnya adalah dari head ke neckline ini 35 poin, maka dia dari breakdown ini dia akan turunnya
35 poin. Perhatikan dari harga 45 turun menjadi dikurangi 35 jadi 10. Harganya 10 di sini. Lalu pada akhirnya dia mantul, tapi neckline sudah terlanjur jadi resisten. Lalu kemudian dia turun lagi dan melanjutkan downtrend seperti itu. Dan seterusnya. Nah, inilah yang kita bahas hari ini, yaitu tentang head and shoulder, sebuah pola yang perlu Anda camkan baik-baik ya, perlu diperhatikan baik-baik karena jika terjadi pola ini maka ini pertanda buruk bagi pasar secara umum ya. Jadi sekian dulu. Saya rasa jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pola chart pattern yang bernama Inverted Head and Shoulders. Inverted Head and Shoulder adalah sebuah pola grafik saham yang merupakan kebalikan dari pola Head and Shoulders yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira secara umum gambarnya seperti ini. Perhatikan ya. Perhatikan grafik ini ya. Jadi ini adalah left shoulder-nya, ini head, ini right shoulder. Jadi ini adalah kebalikan dari head and shoulder yang biasanya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari grafik contoh pola head and shoulders ini ya. Terjadinya head and shoulders bottom atau inverted head and shoulders ini diawali dengan downtrend ya. Diawali dengan downtrend. Perhatikan ini terjadi tren turun terus menerus ya, tren turun terus menerus. Lalu di sini garis hijau ini adalah garis tren turun ya, garis downtrend, trend line yang turun ya. Jadi dia merupakan apa? Merupakan resisten ya, resisten ya. Dan harga turun ditandai dengan adanya trend line warna hijau ini. Lalu kemudian pada suatu titik ya, dia mengalami, perhatikan, ada peningkatan volume yang sangat luar biasa ya, dengan candle merah atau candle negatif yang cukup panjang. Lalu volume luar biasa, lalu kemudian keesokan harinya ada semacam candle harami. Candle harami bisa dicek di pertemuan sebelumnya, silakan cek di playlist di channel. Nah, lalu kemudian dia terjadi bullish reversal dalam tempo short ya, short term, naik, lalu dia memantul kembali ke bawah maksudnya dari trend line ini. Lalu kemudian membuat lower low ya. Dia breakdown support ini, left shoulder ini. Setelah itu pada suatu titik beberapa hari terjadi peningkatan volume yang luar biasa. Perhatikan ya. Perhatikan volume ini, indikator volume ini. Terjadi pada hari-hari ini terjadi peningkatan volume yang luar biasa. Lalu kemudian dia naik lagi, ya, naik. Dia di sini terjadi yang namanya breakout ya, breakout downtrend, breakout dari trend line yang ke arah bawah ini, naik ke atas ya. Tapi terus kemudian dia turun lagi. Setelah itu ketika menyentuh downtrend line ini tadinya menjadi resisten, lalu kemudian dia berlaku menjadi support. Lalu ketika menyentuh trend line turun ini, dia reject ke atas disertai dengan
pergerakan volume yang cukup masif, ya, cukup besar. Lalu kemudian naik. Nah, kenaikannya ini kemudian menembus ke atas garis neckline. Neckline ini dibentuk dari setelah turun, lalu kemudian naik dari left shoulder yang pertama, lalu kemudian terjadinya head, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Nah, ini membentuk titik kedua yang jika digabungkan dengan titik pertama membuat sebuah garis resisten dalam tren turun, ya. Lalu kemudian dia ya kembali ke setelah titik kedua ini turun, lalu dia reject ke atas, naik, membuat right shoulder, ya, membuat bahu yang kanan. Lalu kemudian dia break out, lalu dia sempat turun lagi, lalu neckline ini kemudian menjadi support, yang tadinya menjadi resisten, sekarang menjadi support, lalu kemudian dia melanjutkan uptrend. Nah, itu adalah kejadian yang terjadi ya ketika ada head and shoulders bottom atau inverted head and shoulders ini. Jadi skenarionya seperti itu, dan secara indikator volume yang namanya check-in money flow atau CMF ini, ketika terjadi left shoulder itu biasanya indikatornya CMF ini merah. Lalu kemudian ketika head terjadi, fase head terjadi, dia sudah mulai hijau, sudah mulai di atas angka 0. Lalu kemudian lanjut terus sampai seterusnya sampai uptrend lagi. Nah, itu adalah ciri head and shoulders. Nah, kita belinya di mana? Nah, belinya adalah ketika dia breakout dari neckline garis warna biru itu. Jadi kan setelah turun membentuk left shoulder, lalu membentuk turunan yang lebih rendah, lalu kemudian naik lagi membentuk head, lalu sebelum dia naik di atas angka 1 ini dia turun, tapi turunnya itu tidak lebih rendah daripada head. Lalu kemudian naik lagi. Nah, ini titik 1 pullback, titik 2 pullback ini digabung kemudian menjadi neckline. Dan ketika neckline ini breakout neckline ini, maka itu adalah saat yang tepat untuk membeli, ya. Saat yang tepat untuk membeli. Karena itu, dan itu juga sekaligus dijadikan support, ya. Dijadikan support berikutnya. Nah, berapa target harganya? Target harganya adalah bisa diperkirakan itu antara head, titik terendah head ini dengan garis neckline. Jadi kalau ini garis neckline-nya itu miring kayak gini, ya tinggal ditarik ke atasnya aja dari head ini ke atas ini berapa. Misalkan contohnya ini headnya ini mungkin sekitar 25 gitu ya. Lalu kemudian neckline di sini jatuhnya katakanlah misalnya 40 seperti itu, maka selisih dari 40 dengan 25 kan 15 ya. Nah, berarti ngitungnya adalah dari angka neckline di sini, tempat breakout-nya tadi, ditambah 25. Kalau di sini itu breakout-nya itu di angka katakanlah 37, maka ya 37 ditambah 25. Jadi ya nanti arahnya ke 59-an, 50-an lah ke arah sini. Jadi targetnya sudah di sini sekitar 50-an sini. Jadi ini sudah kira-kira hampir tercapai seperti itu. Nah, begitulah cara main atau cara strategi trading dari head and shoulder bottom atau inverted head and shoulder seperti itu. Jadi jika Anda masih bingung, silahkan diputar lagi videonya, penjelasannya, dan juga jangan lupa mengikuti channel ini ya untuk video-video yang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.